Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Rasulillah Muhammadin wa alihi. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bagaimana kabar Anda semuanya? Alhamdulillah sehat. Baik Pak, Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, pada pagi hari ini kita insya Allah akan belajar bersama-sama tentang penciptaan alam semesta. Yang pertama adalah ayat Al-Quran pada surat Al-Mu'minun ayat 17. Kita coba pahami penggalan-penggalan kalimatnya dulu ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad khalaqna fawqakum sab'a tara'iqa wa ma kunna anil khalqi ghafilin. Walaqad, dan sungguh, khalaqna, kami telah menciptakan, fawqakum, di atas kalian, sab'a tara'iqa, 7 tara'iqa sebenarnya jalan ya, 7 jalan, tapi dalam hal ini diartikan lapisan, 7 lapis. Di atas kita ada 7 lapis, ya tentu 7 lapis langit ya. Di langit itu ada 7 lapisan. Sampai sejauh ini yang bisa diselidiki oleh manusia hanya baru lapisan yang pertama. Penyelidikan manusia dengan menggunakan teropong bintang ya, baru bisa menyelidiki 1 lapisan saja. Ya. Wama, dan tidaklah, kuna, kami adalah, anil khalqi, atas penciptaan tersebut, yaitu 7 lapisan langit itu, ghafilin, kami lalai. Nah, tidaklah kami terhadap penciptaan itu, ya dalam hal ini yang dibicarakan adalah 7 lapis langit itu lalai. Ya. Allah menciptakan 7 lapis langit, kemudian di dalamnya ada berbagai macam benda-benda luar angkasa, dinamakan kalau sekarang penelitian atau keilmuan tentang kosmos. Di sana ada, ya tidak cuma tata surya. Tata surya itu adalah matahari dan planet-planet yang mengitarinya, ya, dari Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus, dan Pluto. Tapi yang Pluto kabarnya sudah tidak dianggap planet lagi. Ya. Tidak cuma tentang tata surya. Kalau dulu kita waktu di SD, SMP belajar tentang tata surya. Tata surya. Di luar tata surya bumi dan matahari ini, tata surya matahari, itu ada ratusan ribu, jutaan tata surya. Dalam satu galaksi menghimpun sekitar 200.000 bintang. Satu galaksi. Galaksi Bima Sakti contohnya ya. Itu menghimpun sekitar 200.000 bintang. Dan setiap bintang itu mempunyai planet-planet yang mengitarinya. Seperti
matahari yang dikitari oleh planet-planet. Ya. Begitu luar biasanya ya. Bahkan manusia baru bisa mengadakan penelitian kalau manusianya sendiri ya hanya sampai di bulan. Hanya sampai di bulan. Menginjakkan kaki di bulan. Ya. Belum ke Venus ya, manusia belum berani menginjakkan kaki ke Venus. Apalagi Merkurius. Ke Mars juga belum berani. Ya. Menginjakkan kaki di sana belum berani. Ya. Apalagi Jupiter, Saturnus, Uranus ya, belum berani. Kenapa? Karena memakan waktu yang sangat lama, bisa jadi malah bisa seumur hidup. Ya. Tua di sana, meninggal di sana. Ya. Jadi manusia, terutama negara-negara maju ya, itu Amerika Serikat yang pertama, yang nomor 1 ya dalam segala penelitian. Nomor 2 di Eropa ya, England, Germany, Prancis, 3 negara terkemuka di Eropa. Kemudian di Asia, Jepang. Ya. Penelitian-penelitian dari negara-negara maju itu baru melakukan peneropongan dari bumi, memakai teropong bintang canggih, ya, teropong bintang yang sangat canggih. Pikselnya itu triliunan ya, kalau Anda punya kamera, ya, misalkan Samsung ya, punya Android Samsung, kamera berapa megapiksel? 10 megapiksel. Ya. Tidak ada apa-apanya ya, teropong bintang. Atau Anda punya kamera yang profesional itu ya, yang tidak hanya piksel dari Android, tapi juga lensanya bisa maju mundur itu ya. Nah, itu belum ada apa-apanya. Ya. Teropong bintang bisa meneropong sampai di luar angkasa. Tidak hanya untuk meneropong tata surya, bahkan yang di luar tata surya, bintang-bintang yang lain, galaksi Bima Sakti, ya. Bahkan juga galaksi yang lain. Ya, satu galaksi saja isinya sekitar 200.000 bintang. Dan di luar angkasa tidak cuma satu galaksi, banyak galaksi. Bisa dibayangkan. Manusia belum berani menginjakkan kaki di sana. Penelitian yang paling itu Pak memakai teropong. Kalau masih penasaran, manusia mengirimkan pesawat luar angkasa. Ya, itu saja baru sampai di Pluto. Ya, pesawat luar angkasa Amerika Serikat. Dan itu tidak berawak. Ya, tidak berani memasukkan awak. Ya, hanya menggunakan berbagai kamera-kamera canggih di dalam pesawat luar angkasa itu dikendalikan dengan remote dari bumi. Ya. Ya, itu pun sudah termasuk kemajuan teknologi yang luar biasa. Ya. Negara kita belum bisa melakukan itu. Ya, belum bisa membuat pesawat penelitian ke luar angkasa, menyelidiki tentang mulai dari Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Uranus, Neptunus, Pluto, itu Amerika Serikat yang mengirimkan pesawat ya. Pesawatnya melewati Mars dulu ya. Dari bumi meluncur ke Mars. Lalu mengidentifikasi permukaan Mars, dipotretin oleh pesawat tersebut. Ya, remote-nya berasal dari bumi, dikendalikan dari NASA Amerika Serikat. Lalu setelah Mars sudah, lalu diluncurkan pesawat itu lagi dilanjutkan. Jupiter sama ya, di sana didekatkan, dikendalikan dari bumi mendekati Jupiter,
Permukaan Jupiter lalu dipotreti semua permukaannya. Kemudian setelah Jupiter melaju lagi Saturnus, terus Uranus, Neptunus, kemudian terakhir Pluto. Beberapa tahun yang lalu ya, 2 tahun yang lalu, 2 tahun atau 3 tahun yang lalu pesawat itu sampai ke Pluto, diberitakan besar-besaran di media massa. Pesawat luar angkasa NASA sudah sampai Pluto, lalu seluruh ilmuwan-ilmuwan NASA berkumpul untuk melihat apa yang dikirimkan oleh gambar-gambar dari pesawat luar angkasa itu ke bumi. Itu ya, penelitian yang itu pun biayanya luar biasa ya. Bisa jadi separuh ya APBN kita habis ya kalau mau melakukan itu ya. Membuat pesawat luar angkasa canggih, meluncurkannya bisa jadi menghabiskan separuh APBN. APBN belanja negara kita ya. Jadi hanya negara-negara maju yang berpenghasilan tinggi yang bisa melakukannya. Itu ya, keterbatasan kita mau melakukan apa-apa, uangnya tidak ada. Mau melakukan apa-apa, uangnya tidak ada. Nah, itu berbicara tentang luar angkasa. Masih banyak yang bisa dibicarakan, tetapi kita mau meneruskan ke Al-Mu'minun ayat 18. Sebelumnya mari kita baca bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad khalaqna fawqakum sab'a tara'iqa wa ma kunna 'anil khalqi ghafilin. Kemudian ayat selanjutnya, Shadaqallahul Adzim, ini ayat 18. Wa anzalna minas sama'i ma'ang biqadarin fa'askanahu fil ard. Wa inna ala zahabim bihi laqadirun. Wa anzalna, dan kami telah menurunkan minas sama'i, dari langit, berupa ma'an, berupa air. Biqadarin, dengan suatu ukuran yang Allah telah mengukurnya ya. Sudah diukur oleh Allah ya. Segala sesuatu sudah diukur sama Allah ya. Nanti Pak Irwan ceritakan ya. Nah, contohnya. Fa'askanahu, maka kami sudah jadikan dia menetap di ini di air itu, fa'askanahu fil ardi, di bumi. Kami menjadikan air itu menetap di bumi. Wa inna, dan sesungguhnya kami ala dahabin, atas menghilangkannya, dahabin bihi, menghilangkan air itu, laqadirun, sungguh berkuasa. Jadi manusia saat tinggal di bumi sudah ada air di situ, di dalam bumi, sehingga tumbuh tanaman-tanaman, rerumputan, hutan lebat. Kenapa? Karena di dalam bumi, di dalam tanah itu mengandung air. Ya, air pemberian Allah ada di dalam tanah, sehingga rumput-rumput bisa tumbuh, pepohonan, buah-buahan, bahkan hutan, kebun hutan tumbuh karena ada air itu. Di permukaan ada sungai-sungai, itu air dari Allah yang dilimpahkan dari langit. Bahkan lautan, ya, yang dengan itu manusia bisa berlayar. Ada banyak ikan di dalamnya, sangat kaya akan ikan. Pemberian dan karunia Allah kepada orang-orang yang di bumi. Ya. Nah, manusia bisa menggali sumur. Ada airnya, ya, 5 meter, 6 meter keluar air. Dari air itu manusia bisa memasak air, memasak makanan. Dari siapa? Dari pemberian Allah. Manusia taunya seperti itu, ya. Ada air di bumi, di sungai, di laut. Lalu ketika siang hari panas,
Air menguap, lalu mendung, kemudian turun hujan. Begitu seterusnya, ini sustainable-nya begitu. Berlangsungan terus-menerus begitu. Tapi manusia tidak tahu awal mulanya. Awal mulanya adalah ketika bumi diciptakan itu tanpa air. Hanya ada bara api di dalamnya. Ya. Hanya ada bara api di dalam bumi itu, di perut bumi tanpa air. Lalu Allah menurunkan ya dari langit itu air yang berlimpah luar biasa. Diceritakan di dalam Al-Quran bahwa Allah menurunkan air luar biasa. Ya, luar biasa saat dulu penciptaan langit, penciptaan alam semesta di awal, bumi tercipta tanpa air, hanya ada bara api di perut bumi. Kemudian Allah menurunkan air yang luar biasa. Seandainya air itu diturunkan sekarang, luar biasa musibah yang terjadi. Ya, karena air yang diturunkan Allah dulu itu berhari-hari. Ya. Yang dengan berhari-hari itu luar biasa. Allah curahkan air yang lebat sekali pada zaman dulu itu. Saat awal mula penciptaan bumi. Berhari-hari, ya. Yang dengan itu ya, dengan turunnya air yang luar biasa selama berhari-hari menyebabkan terjadi reaksi kimia di dalam tanah, ya, sehingga menyebabkan tumbuh organisme-organisme di tanah. Kemudian tumbuh rerumputan, lumut, gulma, ya. Kemudian pepohonan, kebun, buah-buahan, hutan, ya. Itu kejadiannya seperti itu. Supaya orang bersyukur kepada Allah. Ya, bahwa Allah mempersiapkan bumi untuk manusia. Ya. Setelah bumi diciptakan Allah, di dalamnya ada bara api, lalu dipersiapkan untuk manusia airnya. Lalu makanan yang berasal dari tumbuh-tumbuhan. Ya, gitu. Kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzalna minas sama'i ma'an biqadarin fa askanahu fil ard wa inna ala zahabin bihi laqadirun. Shadaqallahul adzim. Kemudian ayat yang ke-19. Ya. Fa'an sya'na lakum bih. Fa'an sya'na lakum bihi jannatin min nakhilin wa aknabin lakum fiha fawakihu kasirotu wa minha ta'kulun. Ya. Lakum fiha fawakihu kasirotun. Ya. Wa minha ta'kulun. Ya. Maka kami tumbuhkan bagi kamu dengan air itu janatin, kebun, min nakhilin yaitu kebun kurma, wa aknabin dan kebun anggur. Ya. Bagi kamu di dalamnya lakum fiha fawakihu kasirotun, buah-buahan yang banyak. Dan darinya waminha takulun, kamu memakannya. Ya, sekali. Ya, jadi seperti itu. Kita bersyukur ya. Banyak
Orang tiba-tiba lahir, tiba-tiba ada buah-buahan, dan mereka mengira itu memang sudah semestinya begitu. Bahwa bumi itu ya memang ada buah, ada air. Ya. Dan mereka tidak mempelajari bagaimana kejadiannya. Kejadiannya adalah itu Allah yang menyediakan. Ya. Kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'ansya'na lakum bihi jannatim min nakhili wa a'nabil lakum fiha fawakihu katsiratu wa minha ta'kulun. Shadaqallahul adzim. Allah. Kemudian selanjutnya pada ayat yang ke-20. Ya, ini yang terakhir. Masih ada ya, 21. Wa inna lakum fil an'ami la ibrah. Wa inna lakum fil an'ami la ibrah. Nuskikum mimma fi butuniha walakum fiha manafi'u kasiratun wa minha ta'kulun. Dan sesungguhnya bagi kamu, wa'in dan sesungguhnya lakum bagi kamu fil an'ami di dalam binatang ternak la ibrah ada pelajaran. Nuskikum ya. Nuskikum kami memberi makan kepadamu. Mimma dari binatang ternak ini fi butuniha yaitu dari dalam perutnya, walakum fiha dan bagimu di dalam binatang ternak itu manafi'u ada manfaat kasirotun yang besar, wa minha dan darinya dari binatang ternak itu engkau memakannya. Ya tadi kalau yang sebelumnya itu karunia berupa buah-buahan ya, anggur, kurma anggur, buah-buahan. Kalau ini karunia berupa binatang ternak. Di dalam perut binatang ternak itu apa? Ada susu ya. Kita baca bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa inna lakum fil an'ami la ibrah nuskikum mimma fi butuniha walakum fiha manafi'u katsiratu wa minha ta'kulun. Shadaqallahul adzim. Nah, sudah selesai ya. 21 ayat. Oh ini belum ya? Malah. Ya enggak apa-apa ya. Nah, kelewatan. Bismillahirrahmanirrahim. Wasajarotan dan pohon kayu takhruju keluar min turi sina'ah ya tang butuh bituhni wasibhin lil akilin. Dan pohon kayu yang tumbuh di Tursina menghasilkan minyak, menumbuhkan minyak. Ya. Menumbuhkan minyak dan penyedap bagi orang-orang yang makan. Jadi itu karunia Allah ya. Buah-buahan. Air pertama ya, air, buah-buahan, kurma, anggur, dan buah-buahan yang lain, kemudian binatang ternak, susu untuk diminum, daging untuk dimakan, dan juga minyak dan penyedap. Nah, kita balik lagi ke ukuran ya. Semua yang sudah diciptakan Allah itu luar biasa. Sesuai dengan ukuran. Untuk bumi ya, jangan yang di bumi itu sudah luar biasa sempurna untuk saat ini ya.
Tetapi nanti surga luar biasa, lebih luar biasa lagi. Ya, untuk setelah kejadian kiamat, kemudian ada yang kita ditakdirkan masuk surga, alhamdulillah ya. Nah, ada yang ditakdirkan masuk neraka, kan ditakdirkan itu karena memang amal perbuatannya ya. Nah, masuk neraka ya. Kodonya semuanya netral ya. Kodonya itu semuanya netral. Awalnya kodo dan kodar manusia itu di surga, yaitu Adam dan Hawa. Ya. Kodo dan kodar manusia itu di surga. Tetapi kemudian Adam melakukan kesalahan, manusia melakukan kesalahan, Adam dan Hawa melakukan kesalahan, maka manusia terusir dari surga. Cobaan yang diterima Nabi Adam itu luar biasa ya. Tidak kalah dengan para nabi yang lain yang diterima oleh Nabi Ibrahim ya. Nabi Ibrahim dicoba berkali-kali, mau sudah dibakar oleh Raja Namrud ya, bayangkan ya. Kemudian mengasingkan putranya, terus yang ketiga menyembelih putranya, luar biasa ya cobaan. Nabi Musa juga luar biasa cobaannya ya. Berhadapan dengan Raja Fir'aun. Ya. Kemudian nabi yang lain juga luar biasa. Nabi-nabi yang lain. Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Nabi Adam luar biasa juga, ya. Bahkan itu sangat luar biasa cobaannya. Kenapa? Anda bayangkan ya, ada orang kaya raya, ya, ada orang kaya raya, konglomerat begitu ya, uangnya triliun ya, kaya raya. Tiba-tiba jatuh miskin ya, kaya raya, luas ya, rumahnya, halamannya luas, rumahnya luar biasa bagus, mobilnya banyak, harta berlimpah, tiba-tiba jatuh miskin, tinggal di kolong jembatan, bayangkan. Istilahnya seperti itu. Siapa tidak stres ya? Ya, banyak orang seperti itu bunuh diri. Itu yang dihadapi Nabi Adam. Dari kondisi kaya raya di surga, apa-apa ada ya, penciptaan luar biasa, penuh kenikmatan di dalamnya, tiba-tiba dijatuhkan ke bumi. Saat itu bumi, Anda tahu sendiri ya, bumi seperti apa saat itu. Ya, pepohonan besar-besar, binatangnya besar-besar ya, ular pitonnya besar ya, harimaunya besar-besar, singa, bayangkan ya, buayanya besar, belum ada tempat tinggal, masih semak belukar, hutan lebat. Dari semula surga yang luar biasa itu ya. Bagaimana ya? Orang-orang banyak jatuh miskin lalu bunuh diri. Ya. Dari semula miliarder ya, kemudian terjerat hutang, jatuh miskin, kalah judi, jatuh miskin, keluarganya berantakan, ya, bahkan sampai bunuh diri. Ini yang diterima. Ini bukan cuma kaya sejagat, ini kaya pada dunia yang berbeda ya, tidak bisa dibandingkan surga dan apa bumi ya, dunia, surga dan dunia luar biasa ya. Itu ya cobaan Nabi Adam, bayangkan ya. Dan ini ada kodarin, apa ukuran. Pak Irwan pernah melihat ya di National Geographic. National Geographic itu tayangannya bagus sekali ya. Anda bosan dengan fisika ya, pelajarannya tidak menyenangkan ya. Kenapa? Karena pelajarannya seperti itu, guru yang menerangkan juga tiba-tiba langsung ada soal cerita diketahui ya, nilai gaya sama dengan sekian, ini sekian, ditanyakan, ya sudah, itu pelajaran paling tidak Anda sukai mungkin ya, walaupun Anda masuk
teknik ya, pelajaran fisik. Tetapi ketika Anda melihat National Geographic, wah, menyenangkan sekali ya pelajaran fisika itu. Nah, Pak Irwan melihat di tayangan di TV berbayar ya, National Geographic. Bagaimana bagaimana itu gaya gravitasi 9,8 meter per detik. Anda sudah pelajari di fisika ya. Gaya gravitasi adalah 9,8 meter per detik. Bagaimana kalau gaya gravitasinya itu 5 meter per detik? Maka manusia hidup di bumi sambil melayang. Bagaimana kalau gaya gravitasinya 15 meter per detik? Maka manusia akan penyok, tertekan oleh gaya gravitasi bumi. Dan itu memberikan pelajaran kepada kita, memang Allah sudah mengukur ya gaya gravitasinya yang pas, manusia bisa beraktivitas di bumi tidak celaka ya, itu adalah 9,8 meter per detik ya. Kurang dari itu manusia melayang, lebih dari itu masih manusia penyok ya, karena tersedot oleh gaya gravitasi bumi. Nah, seperti itu ya, kita mengakhiri pelajaran adalah lalu menyampaikan kepada Allah pencipta alam, Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Ya Tuhan kami, tidaklah Kau ciptakan ya bumi ini dengan semua dimensi-dimensinya yang ada padanya itu salah ya, sia-sia semuanya, ada manfaatnya, semuanya itu mendukung ya, seperti itu. Terakhir ya, setiap kita belajar ilmu pengetahuan kemudian kita berkata seperti itu ya. Nah, begitu kebiasaan ulil albab ya yang disampaikan di dalam Al-Qur'an ya. Nah, tidak seperti ilmuwan-ilmuwan barat yang kemudian hanya berpikiran bahwa ini adalah alam semesta. Alam semesta itu ya akan selamanya seperti ini ya. Kondisinya seperti ini, akan kekal gitu ya. Yang tidak beragama Islam, tidak mempelajari, tidak mendapatkan Al-Qur'an ya. Kita yang mendapatkan bocoran-bocoran tentang kehidupan di dalam Al-Qur'an dari malaikat Jibril ya. Bersyukur ya. Bersyukur. Sungguhnya itu bocoran tentang kehidupan. Al-Qur'an itu ya. Al-Quran adalah bocoran tentang kehidupan yang sesungguhnya ya. Baik, ini waktunya sudah mau habis ya. Kita tutup pertemuan. Pak Irwan mau tanya, ini ketua kelasnya siapa ya? Pak Irwan dibuatkan grup WA ya. Dimasukkan di situ semua teman-teman dan Pak Irwan. Siapa ketua kelasnya? Mas Muhammad Khairul Umum atau siapa? Mas Arya atau Mas Muhammad atau Mas Kenang atau siapa? Ya. Komtingnya enggak di kelas ini, Pak. Komtingnya enggak di kelas ini. Kalau di kelas ini buat komting sendiri ya, ketua kelas khusus kelas ini ya, siapa? Mas Arya ya? Ya, Pak, nanti saya buatkan, Pak. Oke ya. Pak Irwan dibuatkan grup WA, semuanya dimasukkan ya. Oke, mudah-mudahan ini ada keberkahan dalam kita belajar ilmu agama ini. Kita tutup pertemuan dengan membaca doa penutup majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika wa asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama.